wudu nomor kedua, ghuslu johiri wajhi. Lamun dina ilmu mantek aya nu disebut ilmu tasawuf, aya nu disebut ilmu tasdek. Sebelum kita paham ilmu tasdek harus paham dulu ilmu tasawuf. Maka wajib hukumnya membasuh wajah. Kita tasawur satu-satu. Yang wajib itu ghuslu, membasuh. Apa itu yang disebut membasuh? Jiryul ma'i, mengalirkan air. Maka dalam membasuh wajah harus ada air yang mengalir. Tidak cukup jika dielapkan, tidak cukup jika diusapkan. Oke man? Ya. Besi ayat membuka pendapat atau nyarani kita kalau wudu udah sulampet apa tuh? Sulampet kelap. Untuk pakai muka tuh. Kalau orang sadek kan? Bukan suas, udah lagi bukan kuat itu. Sulampe, sapu tangan dicelupin ke air, dilapin ke wajah, itu kagak sah, kagak cukup. Kenapa? Lain sama ghuslan, tidak masuk kategori membasuh. Sobat mau buat itu, jangan masa buat keramik pakai wajah. Oke. Yang kedua, kalau itu termasuk ghuslu, maka sah. Satu, air yang datang ke wajah. Oke. Dua, wajah yang datang ke air, tidak masalah. Yang penting di situ ada ghuslu, ada jiryul ma'i. Atau wajah dan air bertabrakan. Contoh, Mamat lagi bawa motor, datang hujan, lah kebetulan gua wudu batal, gua buka helm, itu sah. Kenapa? Dalam wudu yang penting ghusl wajib, air datang, wajah kita datang, ngadu di tengah-tengah. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum si Mamat kedai bus, gitu. Lagi pas lewat jalan ngebul, kemarin tayamum dia, itu bisa. Ya, kenapa? Karena dalam tayamum disyaratkan harus naqlut turab, ya, memindahkan tanah. Jadi harus ada pekerjaan kita untuk memindahkan tanah. Kalau tanah datang berupa debu, lantas kita asal kedua kita mati asal karena naqlut. Ya. Nah, kalau dalam wudu asal ada ghuslu, ada air yang mengalir, gambaran seperti yang ketiga tadi. Satu, air datang kepada wajah. Dua, wajah datang kepada air. Atau air dan wajah sama-sama saling berdatangan mendatangi. Yang kedua, perlu kita tasawur juga wajhihi. Yang digoslu, yang dibasuh itu adalah wajah. Maka semua yang termasuk wajah itu harus dibasuh. Dan kalau bukan wajah, itu tidak mencukupi rukun membasuh wajah. Gitu. Maka kalau bukan yang dibasuhnya itu wajah, 100 kali kita basuh, maka tidak masuk rukun wudu. Satu, bukan wajah sama sekali jis. Ya maka lambat ya itu. Saya mah gak mau basuh muka. Kenapa? Karena baru di make up, nggak bisa diganti sama yang lain. Dua, wajahnya wajah yang berlainan. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalkan ayah jelema terlahir dengan dua wajah, di depan satu, di belakang satu. Di jelema nuki hese di bawah mana? Lamun itu kan ditekek orang nempo kan. Gimana? Kalau orang memiliki dua wajah, maka yang dibasuh wajah yang di depan, gitu, di depan. Yang di belakang nggak bisa dibasuh. Kecuali kalau orang punya dua kepala, masing-masing kepala memiliki wajah, maka ini dua-duanya basuh. Itu hebatnya si bonsai. Badannya satu, kepala dua, kayak mata sepiting tuh. Kok bisa gitu? Allah mah mungkin wae. Mungkin dia anak aturan narik kembar terjadi, ya. Silahkan we dua dikawinkan kumaha. Hiji boga ieu, hiji boga eta, marawe eta. Tuh, kalau bukan wajah maka tidak bisa kita pergunakan untuk wudu dalam bab membasuh wajah.
setiap yang termasuk wajah itu harus kita basuh dan mencukupi untuk rukun wudu ini, gitu. Ya. Makanya wasamiha ghuslu wajhihi. Kok bisa ini musonif menempatkan membasuh muka ini dari masuk pada kategori rukun wudu? Di mana dalilnya? Maka musonif menjelaskan li ayatin fagsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian akan sholat, bukan sedang sholat, bukan setelah sholat. Kok kalimatnya fi'il madi ieu disebutna itu nya iltifat, ya, iltifat menceritakan yang akan dengan kalimat yang dengan menunggus, ya, akan tapi nyaributkeun geus. Lamun dina jawab makna disebutna kalam qolar, gitu, ya, kalam qolar. Mentakbir fi'il, mentakbir zaman mustaqbal dengan zaman madi. Allah dicontohkan di Al-Quran. Fa'idha nufiqa fisur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Kiamat mancan kagetna geus pan aneh. Oh, saking tahak ukil wuku. Idza kuntum, jika kalian akan sholat, bukan jika kalian sedang sholat. Bersolat kita malah wudu batal. Jika kalian akan sholat, fagsilu wujuhakum. Di sini ada dua kalimat, fagsilu jeung wujuhakum, gitu. Ya. Lamun cek ilmu usul fikih nuki disebutna maslahul elah bin nas. Ya, maslak elah nas. Kenapa wajib membasuh muka? Karena Al-Quran berkata satu fagsilu, dua wujuhakum. Jadi fagsilunya harus kita laksanakan, wujuhakumnya harus ada. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Berikutnya, maka berhubung kita wajib membasuh muka, maka kita harus tahu batasan muka. Gitu. Terlepas muka di sini muka kecil atau muka lebar. Maaf, ya, bagi orang-orang yang bermuka seperti wayang martabak. Udah kasih bisa sudah. Oh, model sesuai sesuai wudu boros. Udah lebar. Mana satu kita batasi wajah tulan wa urdon, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Maka kita perlu tahu juz wajah dalam versi bahasa Arab. Pertama, wajah dari atas ke bawah itu tina pagar. Pagarnya wajah adalah rambut, gitu. Jadi di mana kulit yang lowong kosong, tidak ada bulu sama sekali, tidak ada rambut sama sekali, itu begitu ada rambut, maka disitulah pagarnya wajah dengan kepala, gitu. Jadi rambut ini sebagai pagar. Tapi maaf, goliban kita lihat yang wajar normal standar, jangan lihat profesor. Mana si ayah? Nah, kalau si ayah udah nggak normal itu, abnormal. Sebab kenapa? Kepalanya ke belakang, wajahnya. Apakah harus ke belakang? Tidak. Yang jadi patokan orang normal. Walaupun si ayah nggak normal, maka ngikutin sama yang normal. Gitu. Asyudud layu tabar. Orang yang langka itu jangan dihitung. Kita hitung. Tapi tenang ya, kata Kapik, orang yang botak itu cirinya orang dermawan. Saking dermawan yang sampai kutu dia kasih lapangan. Itu dari atas batasannya rambut. Rambut itu jadi pagar pembatas antara wajah dan kepala. Terus turun ke bawah ada yang disebut lahyun. Lahyun itu apa? Semua manusia Allah berikan dua lahyun. Apa itu lahyun? Tulang geraham. Adalah tulang yang nyambung dari pangkal ini, pangkal kuping, kiri satu, kanan satu, di tengah-tengah nyambung. Jadi ini belah, gitu, belah. Ini nyambung sambungan di sini, tidak satu, bukan satu letter U begini, tapi kiri ditambah yang kanan. Itu kalau ular bisa ngebelah, ya, Mang Bajir
lihat ular anaconda atau ular piton, dia yang bawahnya bisa belah, bisa berpisah gitu, tapi manusia mah enggak. Nah ini nih, tempat bertemunya dua tulang geraham itu namanya muntaha lahye, ujung dari tulang geraham. Ini tulangnya tinggal dipegang ya. Nu aya janggotan bisa gitu. Nah iya dua lahye, dua tulang adalah termasuk wajah gitu. Timbul pertanyaan, bagaimana seperti Imam Bajri ya, kenapa lahyenya itu tertutup oleh jenggot? Jadi jenggotnya itu dari atas lahye sampai ke bawah lahye. Mungkin kalau bersedia silakan jadi perangkat. Ada orang jenggot dari sini nih ya, dari sini sampai ke sini. Sementara yang batas itu di sini di tengah-tengah. Gimana itu? Nah, di sini dijelaskan ya. Bahwa minal wajhi duna ma'rah tahu, di bawah lahye itu sudah bukan termasuk wajah. Gitu. Wasya'rin nabiti ala ma'rah tahu. Begitupun rambut yang jadi di belakang lahye itu tidak termasuk wajah. Ini jenggot yang di bawah ini. Gitu. Maka yang di atas lahye ini jenggot kalau ada ke sini, maka itu termasuk wajah. Jadi harus dibasuh. Nah, mengkaji sampai ke luhur janggotnya, sebab bisa pernah lurus. Tuh, sampai ke atas. Wali semua berjenggot, ya. Makanya mengkaji itu jadi wali. Bukan kalau itu. Aku jadi wali masuk nabi gue. Ya, lahir dari atas ke bawah ini sampai lahir. Jadi makanya kalau basuh di tangan di sini, ya. Jadi kalau duduk, ini tangan cepetin tanduk di bawah, biar air dari atas ketampung dulu sama tangan, baru kita balikin lagi ke atas. Tuh, ambil, sebalik. Itu enaknya, ya. Di Imam di hadis Tirmidzi ada Abu Hurairah menceritakan bagaimana wudunya Rasul, Ibnu Umar menceritakan bagaimana wudunya Rasul. Wudunya Rasul itu air ditaruh ditumpahin di atas, baru tangannya cepet-cepet dipakai tanda di bawah. Habis itu Rasul balikin lagi, balikin lagi, begitu, ya. Berikutnya, wajib membasuh wajah. Pertanyaannya, bagaimana kalau banyak sekali benda-benda yang ada di atas wajah? Wajibu ghusluha nabata ghuslu sa'ril wajib. Wajib membasuh semua yang ada yang jadi pada wajah. Itu. Oh maaf, terlewat. Wa qurdon ma baina udunaihi. Wajah kiri dan kanan adalah batasannya dua kuping. Batasannya mana ini ya? Pentil dua jari. Apa bilang orang sini? Mat. Iya. Apa ini? Hah? Pentil kuping. Soalnya ayah ini nah, iya ayah pentil jari, iya pentil ya. Nih, kalau ini jelas-jelas bukan wajah dan tidak jadi batas wajah. Yang jadi, yang bukan wajah tapi jadi batas wajah ini nih. Ini yang kecil nih. Ya, ini kuping tapi jadi batas wajah. Nih, kanan sampai kiri di sini. Itu wajah, atas ke sini, kiri kanan ke sini. Ini nih batasnya. Gitu. Dan ini nanti bakal disebutkan ini harus basah. Ya, rambut yang paling depan harus basah, jenggot harus basah. Kenapa? Wajah wajib dibasuh, tidak akan diketahui basah sudah terbasuh atau belum kecuali batasannya harus sudah basah. Malayati menuju ilabihi bahwa wajib. Gitu. Iya tak? Nah, sekarang wajib juga membasuh semua yang jadi di atas wajah. Ya, banyak bulu-bulu. Ya. Satu harbin, bulu mata. Dan bulu matanya yang asli, bukan tempelan. Kalau ada tempelan, copot dulu, basuh yang asli. Satu. Dua, haji alis, yang alis yang tebal atau yang tipis wajib dibasuh. Karena jarang orang punya alis tebal. Tuh.
Wasaripin sama kumis juga, walaupun kumisnya panjang kayak Umar Cokro Aminoto, tetap wajib dibasuh luar dan dalamnya. Jenggot pun sama. Nabata alal kakon, jenggot gitu. Terus idar ini apa? Ini nih, ini idar ya. Idar itu batasannya nih. Setiap orang punya tulang. Ini tulang apa namanya? Bukan tulang pipi. Nih, ini batasan idar sampai sini, cambar. Dari atas sampai ke sini namanya cambar. Gitu. Saya dulu waktu ngaji kalau nggak bisa ditanya sama Kang Jinjang dijewer ini. Ayo siap. Ayo disebut mubtada khosoh kumaha. Itu bisa dijawab terus dijibir. Kalau nggak kejawab baru bilang 7 bu dicopot. Saya tidak emang ayat mubtada khosoh. Mereka dulu. Nggak SMS ke makan nanya bisa wae. Makanya ngarang gue kamu sebut mubtada khosoh. Itu gua akhirnya kita berpikir. Saya mana sih bisa wae. Nah, idar itu dari sini sampai sini. Kalau dari sini sampai ke bawah namanya arif. Godek gitu. Dari sini ke sini idar, dari sini ke sini arif. Ini di sini namanya lihya. Ada lahya, ada lihya. Kalau lahya tulang geraham, kalau lihya jenggot, bulu yang jadi di atas tulang geraham. Gitu. Ibarat orang tali helm dari atas ke kanan, ini berada gede, persis seperti tali helm proyek. Gitu. Nah, ini semua bulu-bulu yang ada di wajah wajib dibasuh sampai basah. Halis, bulu mata, terus cambang, terus godek, kecuali jenggot. Gitu. Kecuali jenggot mah ada yang wajib dibasuh, ada yang tidak. Gitu. Maksudnya apa? Kulit yang dibalik jenggot ada yang wajib dibasuh, ada yang tidak. Tergantung jenggotnya. Kalau jenggotnya tebal, maka kulit di bawah jenggot tidak terkena air pun nggak masalah. Tapi kalau jenggotnya tipis, maka kulit di bawah jenggot itu harus terbasuh. Bagaimana kalau alis? Kalau alis dia mau tebal, mau tipis, kulit di bawah alis harus basah. Bagaimana kalau kumis? Kumis mau tebal, mau tipis, kulit di bawah kumis harus basah. Kok beda dengan jenggot? Ya, linudrotil kisafati pihak. Karena pada bulu-bulu selain jenggot itu dinyatakan jarang yang tebal. Kalau jenggot banyak yang tebal. Bahkan agama menganjurkan untuk menebalkan jenggot. Bahkan sebahagian ulama ada yang mengharamkan mencukur jenggot. Gitu. Jenggot itu jangan dicukur tapi disisir. Itu. Tapi itu mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i tidak masalah. Yang penting jenggotnya rapi. Karena pada hadisnya itu wasarihil lihya, sisirlah olehmu janggutmu. Maka Imam Syafi'i mengartikan sisirlah rambut, rapikan. Tapi imam yang lain mengatakan, oh itu berarti dilarang, mengisyaratkan jenggot nggak boleh dicukur. Saking nggak bolehnya sampai Rasul menganjurkan untuk disisir. Makanya ulama terbagi dua pendapat tentang jenggot. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Tuh. Maka kulit-kulit bulu-bulu yang di luar jenggot itu harus basah. Itu. Makanya ulah kandel-kandel teh nyara kumis. Barabe mana si ambil aja loh. Barabe tak ambil kumis tebal teh. 30 harus gosok-gosok. Tuh. Berikutnya ya, dia udah kulit kalung kena siram. Ya. Nah si ayam cocok ya. Kita berhayal pengantin Jawa, tapi yang perempuannya, ya pengantin Jawa. Satu, di atas kepala itu ada yang disebut mau diulgomang. Kalau logatnya itu tempat sinom. Apa itu mau diulgomang? Man nabata alaihi asy'ru minal jabha. Nih, di
lihat di depan rambut suka ada rambut-rambut tipis gitu, suka ada rambut-rambut tipis lebih halus daripada bulu mata, tapi panjangnya sepanjang bulu mata. Biasanya anak kecil suka ada di depannya. Jadi rambut kecil nih, bukan rambut yang ini, di depan di sini suka ada. Itu namanya mau diulgomam. Tuh, kenapa disebut mau diulgomam? Tempatnya sinom. Karena kalau pengantin dia mau dirias, itu dia suka dicukur, dikerok, nanti diganti sama bedak. Itulah yang disebut sinom, menyinomi. Nyinom. Tapi bahasa Sunda ya, bahasa yang lain, bahasa Jawa bukan. Itu. Yang kedua, ada lagi mahalu tahdid. Ya, apa itu mahalu tahdid? Mana bata alai syarul khafif bainal bidai idar wan nas'ah. Di sini nih. Nah, syarul khafif bulu yang halus antara idar cambang sampai ke ini nih, bulu-bunan kadieta. Jadi kalau di depan, di atas namanya sinom. Kalau ini ke bawah namanya tahdid. Kalau ini termasuk wajah, harus dibasuh. Tapi kalau ini itu tidak termasuk wajah, jadi tidak wajib dibasuh. Gitu. Berikutnya waduna watadi tudun, pepentil jeli bukan termasuk wajah. Gitu, watadi tudun. Wan naz'aten, begitupun dua sulah. Ini kalau saya ada nih sulah nih. Ya, teman saya mayan kan kita. Ini diharap bayar kos dari korpus lah, tapi versi lama ya. Sekarang udah update ke versi baru, udah nggak ada sulah sama sekali. Tuh, kan kita melengkung siga lambang Batman. Gitu. Nah, ini adalah namanya naz'aten. Bayadoni yaktanifani nasiyah. Dua putih yang meliputi ya, mengupung karena nasiyah. Gitu. Terus wa mau diusolah wa ma bainahuma idzan siran syar, dan tempat sholat. Apa itu tempat sholat? Ini ke pinggirnya. Ya. Ke pinggirnya. Jika rambut kita breng ka dieukeun, maka itu bakal ketutupan. Kita dia kan dia itu namanya mau diusolah. Ya. Saya nyampe benar suka kurang ayaan. Ya. Kalau si ayah mudah. Nih dari sini ke sini namanya naz'aten, dari sini ke sini namanya sholat. Gitu. Itu menceritakan apa-apa saja yang tidak termasuk wajah. Ya. Jadi patokan namanya tapi rambut dari rambut ke depan itu termasuk wajah, jadi harus dibasuh. Bijaksananya kita basuh sampai sebahagian kepala kita basah. Titik. Berikutnya, wa yajibu ghuslu zahiri wa batini kullin minasyughuli sabiqah. Semua rambut yang telah disebutkan tadi, bulu-bulu yang di atas wajah yang telah disebutkan, bulu halis, bulu mata, bulu cambang, bulu godek, kumis, itu wajib dibasuh johir batinnya. Bulunya harus basah, kulit yang di dalamnya pun harus basah. Bahkan peringatan lagi, pada saat kita basuh muka, mata merem tapi jangan dimerem-meremin. Tidak sakit di kaki. Ya. Merem tapi merem agak direnggangin. Kenapa? Karena pada saat didesakkan dia dikhawatirkan ada kulit yang mengkeriput, ada kulit yang nempel sehingga mencegah datangnya air pada johiril wajhi. Gitu, ya. Air molotov teulah berwudu, tapi nak kudu diperengkeun, ya. Gitu. Kecuali tadi jenggot. Kalau jenggot itu enggak wajib pada saat jenggotnya tebal. Gitu. Laba ini kaki bilihiyatin wa aidin. Godek dan jenggot jika tebal tidak wajib dibasuh. Patokan awas lain tadi disebutnya dobit, ya. Dobit yang tebal dan tidak, tinggal kita pada saat ngobrol kulitnya kelihatan apa enggak. Kalau kulit kelihatan berarti itu tipis. Kalau kulit sudah tertutup sama bulu berarti itu tebal. Gitu. Maka yang tebal sunat dibasuh luar dalam. Gitu. Kalau yang tipis wajib dibasuh luar dalam.
Bahkan jenggot mah kayak di sela-selanya itu lalu kandel ayo jamaah ini mah insya Allah kandel hiji sebab urang lain jamaah pacero pasukan jenggot Rasul ayat jamaah disebut jamaah pacero pasukan jenggot Rasul. Berikutnya ayat idah ieu nya dina asbawana joir mala yatimul wujud illa bihi fa huwa wajibun. Tapi di mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Segala sesuatu yang bisa menyempurnakan yang wajib maka hal tersebut hukumnya jadi wajib. Gitu. Ieu teh kaidah asalna lil wasail hukmul maqasid. Bagi pelantara akan diterapkan hukum tujuan. Gitu. Bagi pelantara dikenakan hukum tujuan. Untuk kita membasuh wajah sempurna, maka mau nggak mau harus terbasuhlah pepentil kuping, harus terbasuhlah rambut bagian depan, harus terbasuhlah tadi mahalut tahdid. Memang mahalut tahdid bukan wajah, memang pepentil kulit, pepentil jeli bukan wajah, memang suri bukan wajah, tapi itu jadi indikator akan terbasuhnya semua wajah, maka itu hukumnya jadi wajib. Gitu. Seperti halnya yang disebut aurat laki-laki pada sholat adalah kulit antara dengkul dan pusar. Adapun dengkul dan pusar itu bukan aurat. Yang jadi aurat itu adalah kulit di sekitar itu. Di bawah pusar, di atas dengkul. Pusar bukan aurat, dengkul bukan aurat. Tapi tidak sempurna, tidak diketahui aurat sudah tertutup kecuali dengan tertutupnya dengkul, tertutupnya pusar. Maka menutup dengkul dan pusar hukumnya wajib. Ma la yatimul wujud illa bihi bahwa wajibun. Mang Fajri akan semangat ngaji pada saat boga pemajikan dua, silakan. Tambahan dua. Lalu dia nambahan karena semangat. Wajib berarti dua. Ini kurang macam kauda. Ya, macam kauda mah istri cukup satu, kurang. Makanya pangmodoan kita. Besinan ke urang di mahkamah kita di Rasul siap kunang pemajikan hiji tenang ya Rasul murid-murid abdi itu besinan hukum pangmodoan. Itu tak, ya masalah Rasul wajib. Maka hikmah dari Rasul wajib adalah pertama, wajah itu sering dipakai bahasa untuk tubuh. Yang kedua, sering dipakai bahasa untuk zat. Ya, ini wajah itu wajib. Saya menghadapkan wajah, maksudnya badan. Gitu. Bahkan kepada zat Allah pun suka kita mengatakan wajah. Itu ada wajah artinya badan, ada wajah artinya zat, diartikan ke situ. Kenapa? Karena wajah simbol dari zat. Sehingga kalau orang wajahnya sudah bersih, wajahnya sering dibersihkan, insya Allah dia jadi simbol badannya pun bersih. Gitu. Kalau orang jarang cuci muka, wah, kok mau dicuci yang lain. Gitu. Eta hikmah nomor pertama. Sehingga ayat bahasa kia, kenapa sih kalau kita kentut terus wudhu yang dibasuh muka, bukan yang kentut yang bawah? Oh, karena pada saat kita kentut yang malu yang atas, yang bawahnya cuek banget. Padahal dia yang punya hadas, malah luhur, gitu. Makanya ini tuh jadi wakil dari segenap tubuh kita, wakil dari segenap tubuh kita. Ini yang harus kita jaga. Yang kedua, bahwa wajah itu hal yang paling dijaga oleh kita. Tapi pada saat kita sholat susah kena tangan. Dan yang paling kita jaga, yang paling kita hargai, yang paling kita junjung tinggi pada saat kita di hadapan Allah, sinancepkeun kana pangsujudan. Sehingga disunatkeun pada saat kita sujud ditendek. Kenapa? Supaya timbul rasa khudu, khusyuk, tadallul, hina rendah di hadapan Allah. Bahwa hal yang paling dihargai orang pun di hadapan Allah gusel-gusel pan hina orang. Ayeuna ngabayangkeun hina na kieu, ampen bangun orang tahu mau aja bangun.
Oh, berarti sama nonton. Itu Advent bangun orang kaya raya, artis terkenal, tapi pada saat tuntutan acting dia mesti diinjak-injak kepalanya sama Berry Prima, dia mau tuh. Ya, coba kalau kita lihat di kehidupan wajah, hina amat tuh orang sampai memberikan kepalanya untuk diinjak-injak sama orang lain. Itulah, rasakanlah kita jadi Advent bangun pada saat kita sujud di hadapan Allah. Gitu. Kenapa? Karena kita hina. Bahkan orang yang hebat haruslah selalu merasa hina. Yang hebat akan jadi hebat pada saat tidak merasa hebat. Bahkan yang hebat, jika dia merasa hebat, maka dia gugur rasa derajat hebatnya. Tapi orang yang tidak hebat, lantas dia merasa tidak hebat, maka kadang-kadang dia jadi hebat. Ya, Muhammad Fahmi Bulotohedi, ya, dapat dari PKBH, lain bisa ngaji, lain lila nama santren, lain naon, tapi ayeuna duduk di sini berbicara di hadapan para jamaah, saya hanya sebatas dijadikan wayang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah rek ngajawab doa almarhum bapak, almarhum mak, almarhum kawan. Aing mah jadi golek doang, jadi wayang doang. Bapak Allah rek ngajawab doa bapak, doa mak, doa kawan. Tak terhitung doa almarhum untuk keistiqomahan Majelis Taklim Al-Hikmah. Maka untuk keistiqomahan Majelis Taklim Al-Hikmah harus ada pembicara. Maka iya diharap Allah dipilih, kita daya ngomong diharap. Itu. Jadi mohon maaf saya berdiri di depan, mudah-mudahan aku jeung hate. Ini bukan karena saya bisa, bukan karena saya merasa saya ingin saya di sini sebatas jadi wayang atas ijabahnya doa Allah kepada almarhum guru-guru kita. Demikian wasalli sallallahu alaihi wallahu a'lam bishawab. Allahumma hamna bil